Aku suka sama kakak. Aku mau jadi pacar kakak. Suara Hana memecah keheningan perpustakaan kampus. Ia tiba-tiba datang, pelan menggebrak meja Dafka, menghentikan fokus lelaki itu. Semua orang di perpus menatap ke arah Hana. Mereka terkejut sama seperti Dafka. Dafka hanya terdiam menatap Hana. Yang tersenyum di hadapannya, siapa nih cewek? Tanyanya dalam hati, kok kakak malah bengong? Hana mengitari meja, hendak duduk di samping Dafka. Karena terlalu bersemangat ingin duduk di samping Dafka, ia tak sadar hanya menempelkan pantatnya di ujung kursi, alhasil, gubrak. Ia terjatuh. Karena berat kursi yang tak seimbang, seisi perpus yang menyaksikan, tingkahnya menutup mulut menahan tawa mereka, Dafka tambah terkejut. Ia membantu cewek di sampingnya itu untuk berdiri kembali, dan cewek itu hanya tertawa tanpa terlihat malu atau kesakitan. Sungguh kesan pertama yang romantis. Berita itu langsung tersebar ke seluruh kampus. Ada cewek gila yang menyatakan perasaannya di depan umum pada Dafka, anak kutu buku yang pendiam, sekaligus penerima beasiswa kampus. Berita itu juga sampai ke telinga Gia, pacar Dafka. Gadis feminim yang anggun itu diberitahu teman-temannya. Oh ya, hanya itu yang dia ucapkan saat mendengar berita itu, dengan senyuman ramah di wajahnya. Lo kok gak marah? Devi sahabatnya heran melihat reaksinya kalem seperti itu. Biarin aja, kalau ada yang suka sama Dafka, selagi Dafka gak ngubris, gak masalah. Ujarnya santai. Tak heran dia. Sesantai itu, karena dia tahu Dafka orang yang seperti apa. Dia gadis yang cantik, anggun, attitude-nya bagus. Tak mungkin gadis barbar bisa menyingkirkannya begitu saja. Pun saat bersama Dafka, dia tidak bertanya atau menyinggung gosip yang beredar luas di seluruh kampus itu. Mereka makan bersama. Di kantin kampus, tepatnya, Dafka yang menemani Gia makan, sedangkan Dafka sibuk membaca buku. Abis kelas terakhir, kamu mau kemana? Tanya Gia, memecah keheningan antara mereka. Syafiq jawab Dafka singkat. Ia sama sekali tak bergeming dari bukunya. Dia menghela nafas. Kafe kan bukanya jam 5. Masih ada jeda 2-3 jam, mungkin ke perpus, kalau enggak, ke kosan dulu. Jawab Dafka lagi. Ia tidak bertanya balik, kenapa padahal Gia sedang memberi kode padanya, agar ia membawa gadis itu jalan-jalan terlebih dahulu sebelum ia pergi bekerja. Iya, dia bekerja di sebuah coffee shop. Setelah selesai kuliah, meski ia penerima beasiswa, tapi beasiswanya hanya mengcover biaya kuliah saja. Sementara biaya kos, makan, dan uang saku, ia harus mencarinya sendiri. Ia bukan dari kalangan keluarga berada seperti pacarnya, Ga. Jika ia bersikeras ingin kuliah, maka ia harus mencari biayanya sendiri. Kesederhanaan dan ketekunannya itulah yang membuat Ga menyukainya. Meski pada akhirnya waktu luang untuk Ga sangat terbatas, setahun pacaran, mereka tidak pernah jalan-jalan atau ngedate layaknya orang pacaran. Pada umumnya, mereka hanya berjumpa di kampus atau sesekali Ga menyambanginya di kafe. Sekaku itulah Dafka, tapi Ga masih tetap bertahan dengan perasaannya. Tepat jam 5 sore, Dafka membalikan tulisan close menjadi open. Mereka selesai berbenah, kafe pun dibuka maaf terlambat. Tiba-tiba seseorang datang, lalu membungkuk. Dafka yang telah berjalan menuju barnya pun menoleh. Divisi kasir tak kalah kaget. Ia melongo menatap seorang gadis yang membungkuk ke arah mereka. Gadis itu perlahan mengangkat badannya. Ia lalu memamerkan giginya lebar-lebar. Dafka berucap dalam hati. Ia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Halo, ngapain lo di sini? Sawot Devi, begitu ia mengenali sosok yang ada di depannya. Hai, semua. Kenalin, aku Hana, karyawan baru di sini. Tangan Hana melambai, dan senyumnya sangat manis bak putri Indonesia. Devi mengernyitkan dahinya, lalu saling berpandangan dengan Dafka. Entah apa yang ada di pikiran bos mereka. Coffee shop itu, kecil bosnya sebagai barista, Devi berjaga di kasir, dan Dafka sebagai waitress. Mereka belum pernah keteteran, apalagi butuh tenaga kerja baru. Memang sih, saat bosnya berhalangan datang, Dafka pasti merangkap sebagai barista dan Devi meninggalkan mesin kasir untuk melayani tamu.
Tapi itu tidak setiap hari terjadi. Bos keluar dari gudang. Wah, kalian udah kenalan. Ujarnya santai sambil menepuk-nepuk kedua tangannya seperti membersihkan kotoran. Devi tak menjawab, ia hanya menatap sang bos, tapi matanya seolah berkata, ada apa ini? Kenapa harus ada orang baru? Bos hanya nyinyir. Dia mengerti dengan maksud tatapan Devi. Dia adalah lelaki berusia 26 tahun, seorang anak sultan yang iseng membuka coffee shop. Setelah lulus ia iseng, karena kalaupun dia rebahan saja di rumah, hartanya masih ada untuk 7 turunan 8 tanjakan 2 belokan, 10 putaran. Tapi, karena ia tidak ingin disebut manja oleh saudara-saudara dari ayah dan ibunya, jadilah dia membuka coffee shop itu. Setidaknya dia terlihat sedang menjalankan bisnis. Walau omset cafe-nya itu tak sebanding dengan gaji karyawan dan biaya hidupnya, dia adalah senior Devka dan Devi di kampus. Mereka bekerja dengannya semenjak cafe itu buka 2 tahun lalu. Tak ada yang istimewa dengan cafe itu. Ada pembeli pun, karena teman-teman si bos lumayan banyak. Maka dari itu, pembeli kopinya hanya teman-teman si bos. Di luar dari itu, hanya beberapa yang datang. Namanya Gibran. Jadi gini, Dev. Ia merangkul pundak Devi yang sedari tadi melotot padanya. Gue mau ngembangin usaha gue. Kan pendamping minum kopinya cuma itu-itu aja. Monoton, kurang menarik lah. Nah, kebetulan dia katanya bisa bakteri. Cocok kan? Kita bisa nambah menu jadinya. Tuturnya, mau ditaruh di mana? Bos? Tanya Devi, karena memang tidak ada dapur yang layak di cafe itu. Gibran menunjuk tempat ia keluar tadi. Gue mau sulap gudang, jadi kitchen tempat dia ngebak. Menunya nggak usah yang ribet-ribet dulu, simple aja, tapi unik. Terus barang-barang di gudang. Tanya Devi lagi, gampang lah itu. Nanti dibersihin. Gibran menghampiri Hana, kemudian memberinya apron cafe. Hari ini lo bantuin Davka layanin customer dulu, sekalian belajar sama Davka, sambil nungguin dapurnya dibikin. Dasar konyol, maki Devi dalam hati. Ia benar-benar tak habis pikir, apa yang ada di otak bosnya itu? Gimana bisa dia nerima karyawan, tapi tempat kerjanya belum siap? Aturan, bikin rencana dulu, tempat kerja siap, baru rekrut orang. Hana menatap Davka yang sedari tadi cuek saja, ia tersenyum. Sumringah, matanya berbinar tanda gembira seperti berkata, akhirnya bisa kerja bareng pangeran gue. Yuk, mulai kerja, yuk. Gibran bertepuk tangan, membuyarkan hayalan Hana. Lo nggak mau ganti baju dulu? Ketus Devi pada Hana, mereka mulai memperhatikan pakaian Hana. Gadis itu hanya memakai kaos putih yang kedodoran dan hot pants yang tertutup oleh kaosnya itu sendiri. Bahkan sekilas seperti tak pakai celana, Hana cuma nyengir melihat pakaiannya sendiri. Udah, biarin aja. Bisik Gibran sambil menepuk-nepuk pundak Devi. Ia orangnya sangat santai, bahkan kelewat santai. Bilang aja, lo doyan ngeliat begituan? Gerutu Devi dalam hati. Ia mendengus kesal. Hana lalu memakai apron yang diberikan bosnya. Apron berwarna mocha yang bertuliskan nama dan logo cafe. Lalu ia mengekori Davka. Hai, Kak. Sapanya sambil tersenyum manis ke arah Davka yang sedang membersihkan ulang meja-meja. Davka hanya menolehnya sekilas. Oh, selamat sore. Silakan. Hana langsung pergi ke arah pintu masuk saat melihat tamu yang datang, meninggalkan Davka. Davka menoleh mengikuti arah perginya Hana. Mau pesan apa? Hana tersenyum manis pada kedua customer yang datang. Sepertinya, ia tak perlu belajar lagi dari Davka dalam menjamu tamu. Ia terlihat sangat bersemangat dan berpengalaman. Wah, ada karyawan baru kayaknya, ujar customer yang sepertinya sudah langganan. Hana tersenyum sambil mengangguk. Betul, saya baru masuk hari ini. Seger nih, celetuk customer yang satunya. Ia memandang Hana dari atas hingga bawah. Jadi, mau pesan apa? Hana kembali bertanya dengan ramah. JP Gea. Devi menarik tangan Gea. Ia telah mencari Gea ke sana kemari, nafasnya terengah. Gea sedikit kaget. Ada apa, Dev?
Tanyanya heran. Gawat. Devi mengatur nafasnya. Gawat. Gea mengernyit. Iya, gawat anak barbar itu. Devi menelan ludahnya. Anak barbar. Gea semakin tak mengerti. Siapa? Itu loh, cewek yang nembak Dafka, jelas Devi ting. Salah satu kabel di otak Gea akhirnya tersambung lagi. Oh dia. Kenapa? Tanyanya kalem. Dia sekarang kerja di cafe kita juga. Lanjut Devi. Dia membeku. Dia kerja sama gue, sama Dafka juga, yang artinya mereka bakalan ketemu terus tiap hari. Sambung Devi yang tak puas dengan ekspresi yang ditunjukkan Gea menghembuskan nafasnya dengan sedikit bubuhan senyum. Lalu kenapa? Ia memalingkan wajahnya, menyembunyikan kegelisahannya. Ia memang bukan tipe wanita yang menggebu-gebu, tapi berita itu cukup membuat ia khawatir. Ia berjalan menuju kelasnya. Devi segera mengimbangi langkah temannya itu. Emang lo gak khawatir? Mereka bakalan ketemu intens tiap hari loh. Di kampus, di tempat kerja juga. Ia menegaskan. Dafkanya gimana? Sejauh ini sih, Dafka cuek seperti biasa. Gea tersenyum kecil. Kalau gitu gak ada yang perlu dikhawatirin, kan? Iya sih, gumam Devi setuju. Tapi, bukannya batu aja bisa berlubang ya kalau terus kena tetesan air? Ia mendahului Gea memilih tempat duduk. Langkah Gea terhenti mendengar kata-kata. Devi, ada benarnya kata-kata Devi, lo itu jangan terlalu santai. Tunjukin sama dia kalau Dafka itu milik lo. Seperti biasa, Dafka dan Gea makan siang bersama di kantin. Mereka makan dengan anteng, tanpa mengobrol. Kata-kata Devi terus terngiang di kepala Gea. Ia sedikit tak berselera makan. Dafka memperhatikannya hanya memainkan makanannya. Kenapa nggak dimakan? Gea menoleh, lalu menggeleng. Ini dimakan. Ujarnya seraya menyuapkan makanan ke mulutnya. Kembali hening. Angin, aku dengar. Akhirnya Gea memutuskan untuk membuka pembicaraan. Iya, benar. Gea melomo, belum dia bertanya. Dafka sudah menjawabnya. Bener apa? Iya, bener. Devi pasti udah cerita semua sama kamu kan? Gea mengangguk pelan. Ia kehabisan kata-kata lagi. Apalagi yang harus dia tanyakan kalau Dafka sudah langsung menjawabnya seperti itu. Gak ada kata-kata untuk nenangin gue kah? Gerutu Gea. Dalam hati, kamu tenang aja. Walau ada 1000 cewek kayak dia yang ganggu aku tetap cuma cinta sama kamu kok. Atau apa kayak gitu? Tanpa sadar, Gea menusuk-nusuk piringnya dengan sendok. Walau piring itu tak terluka sedikit pun. Dafka melihatnya heran. Kamu kenapa? Yeh! Lamunan Gea buyar. Gak apa-apa. Lagi-lagi ia menggeleng. Terlihat Hana datang dari ujung kantin, tertawa bersama teman-temannya. Gea langsung teringat kata-kata Devi, tunjukin sama dia kalau Dafka itu milik lo. Ia langsung duduk merapat pada Dafka. Dafka menolehnya heran. Mama kayaknya makanan punya kamu enak. Aku mau cobain dong. Ujar gak asal. Ia membuka mulutnya. Muka Dafka terlihat bingung karena makanan dia. Dan gak sama. Mereka memesan nasi goreng yang sama. Macam mana rasanya bisa berbeda. Tak banyak omong, Dafka pun menyuapi Gea. Dengan adegan slow motion, Gea memakan makanan dari sendok kekasihnya itu. Dan secara kebetulan, Hana melihat adegan itu, memang itulah yang diharapkan Gea. Enak banget. Reaksi Gea dibuat-buat, seolah dia sedang syuting iklan makanan. Di luar dugaan, Hana memalingkan pandangannya, tanpa memperdulikan adegan mesra itu. Tak ada raut kesal di wajahnya. Ia terlihat biasa saja, yang penting, dia udah ngeliat. Ujar Gea dalam hati, ia tersenyum puas seperti anak kecil mau lagi. Tawar Dafka, Gea menggeleng, udah cukup. Gibran menghampiri Dafka yang baru saja kembali mengantarkan pesanan. Lo lihat, baru 2 hari dia di sini, cafe shop kita ram kayak gini. Ujarnya sambil memberi kode untuk melihat ke arah Hana. Dafka menoleh, dilihatnya Hana tengah menerima customer dengan ramah.
Hari ini pun, gadis itu hanya memakai kaos buntung dan rok mini, ditutup dengan apron wajibnya. Apa gue biarin aja dia jadi waiters ya? Biar rem terus. Lo bantuin gue aja jadi barista, atau gue yang mundur ke kitchen? Oce sang bos, Dev kata. Menjawabnya, ia menyibukkan diri membersihkan yang ada di depannya. Suka-suka lo aja deh. Bos pikir Devka masa bodoh, cafe kopi ini adalah cafe amal? Iya, bosnya sedang beramal membantu mahasiswa-mahasiswa miskin seperti Devka dan Devi. Jadi mereka berdua pasrah saja dengan kelakuan bos mereka, yang kadang di luar nalar, pelin-pelan, dan ceroboh. Tah, di mana lagi mereka dapat kerjaan dibayar layak meski kerja mereka santai dan omset kafe menurun. Hai, sayang, sapa seseorang tiba-tiba. Devka dan Gibran menoleh. Itu Regina, pacar Gibran. Ia mencium kedua pipi pacarnya itu. Ha, Dev. Sapa Regina? Devka hanya mengangguk kecil. Lalu tak lupa ia pun melambai, menyapa Devi. Tumben rem, ujarnya seraya memperhatikan sisi cafe yang mejanya hampir penuh. Ada pemandangan baru, bisik Gibran sambil merangkul pundak Regina. Oh, Regina mangut-mangut, dahinya tiba-tiba mengernyit. Apa dia nggak terlaku seksi untuk seorang waiters? Gibran menjentikan jarinya, justru itu magnetnya, Beb. Regina menganga mendengar ucapan Gibran, terserah kamu deh. Bahkan Regina sendiri sudah tak mengerti isi kepala kekasihnya itu. Ia sama masa bodohnya dengan dua karyawan senior Gibran. Dia itu datang malam-malam pas cafe udah tutup dan mereka udah pergi. Tunjuk Gibran pada karyawan-karyawannya. Dia mohon-mohon minta kerjaan. Aku tanya, dia bisanya apa? Dia bilang bisa semuanya. Bakery juga dia bisa. Makanya aku langsung punya ide buat masukin menu-menu baru di buku menu. Langsung aku terima deh dia. Ceritanya, Regina hanya menggeleng kecil tak habis pikir. Tapi beberapa jam kemudian, setelah Regina mengobrol dengan Hana, ia tertawa terbahak-bahak. Asik nih dia orangnya, ujarnya pada Gibran. Kapan-kapan kita harus ke klub bareng. Ia mencul bahu Hana. Parti Hana pun mengangguk mengiyakan. Ya udah, Babi, antarin aku pulang yuk. Mantau dapurnya udah selesai. Udah, gitu aja. Gibran bengong. Regina mengangguk, udah ayo. Ia menarik paksa kekasihnya itu, bentar-bentar. Gibran melepas apronnya terlebih dahulu. Titip kafe ya, anak-anak. Ia pun melambai. Begitulah bos kafe itu, pulang pergi seenak jidatnya. Gimana bisnis mau sukses, orang bosnya aja gak terlalu peduli. Beruntung, ada Hana yang bisa menambah rating penjualan jadi meningkat. Berkat keramah tamahannya, juga keseksiannya tentunya. Karena kebanyakan pelanggan kafe adalah laki-laki. Udah akrab aja, ketus Devi pelan. Ia terlihat kesal dengan keakraban Regina dan Hana. Hana memang orangnya supel, dia bisa masuk ke kalangan manapun. Selain cantik, dia juga pintar berbicara dan mengambil hati orang. Jam 22.15 cafe pun ditutup karena sudah tidak ada lagi pelanggan yang datang. Setelah selesai beres-beres, Devi pun pergi disusul Hana. Devka orang terakhir yang keluar karena ia harus mengunci seluruh ruangan terlebih dahulu, termasuk pintu utama cafe. Lama amat sih. Protes seseorang membuat Devka kaget. Devka menoleh setelah selesai mengunci pintu. Astaga! Ia terkejut. Ia lihat Hana sudah duduk di atas Vespa putihnya. Ia berjalan mendekati gadis itu sambil keheranan. Ayo kita pulang, ujar gadis itu lagi. Devka menengok sekitarnya. Devi sudah pulang, kok malah bingung gitu? Ayo sini duduk. Hana menepuk-nepuk jok bagian depan. Devka masih terdiam. Hana pun mulai kesal. Ia kemudian turun, lalu menarik paksa tangan lelaki itu untuk segera menaiki motornya.